Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Gus Somad SPJ, Guru Mata Pelajaran IPS SMP YPM 1 Taman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi IPS kelas 9 semester genap dengan topik peristiwa politik, ekonomi, dan sosial pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Namun sebelum kita mulai, mari berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Anak-anakku, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah satu, mendeskripsikan kembali bentuk negara Republik Indonesia atau NKRI, kemudian mengidentifikasi hal-hal yang terjadi setelah atau pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pertama yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia di bidang politik adalah kembalinya ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa setelah proklamasi sesuai dengan perjanjian KMP, bentuk negara Indonesia adalah negara serikat atau RIS yang terdiri dari 16 negara bagian. Namun bentuk ini ternyata tidak disenangi oleh bangsa Indonesia, sehingga kemudian dirintislah berbagai upaya untuk kembali ke negara kesatuan Indonesia. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1950, bentuk negara RIS dibubarkan, diganti dengan kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, undang-undang yang saat itu berlaku yaitu UUD RIS diganti dengan UUD sementara tahun 1950. Peristiwa politik yang kedua adalah pelaksanaan sistem demokrasi liberal. Setelah kembali ke bentuk negara NKRI, pemerintah Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal, di mana partai-partai politik diberi kebebasan untuk memegang pemerintahan, di mana kepala negaranya tetap presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang mewakili partai pemenang. Namun, pada masa demokrasi liberal, DPR dapat menjatuhkan pemerintah atau eksekutif bila tidak mendapat dukungan dari wakil-wakil rakyat, sehingga yang terjadi justru sering pergantian kabinet yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Ini kabinet-kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal, ada kurang lebih 7 kabinet. Jadi selama 9 tahun ada 7 kabinet. Peristiwa politik yang ketiga adalah berhasilnya pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama dilaksanakan 2 tahap. Yang pertama tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, kemudian tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang nanti tugasnya adalah untuk membentuk UUD yang baru pengganti UUD S1950. Dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa ekonomi. Keadaan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan adalah terjadinya banyak defisit keuangan. Nah, keadaan tersebut walaupun sudah diatasi dengan adanya kebijakan moneter, kemudian nasionalisme Javanese Bank, kemudian program benteng, dan pembentukan BPN, namun tetap menyebabkan ekonomi Indonesia defisit. Kemudian peristiwa sosial yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah munculnya berbagai gejolak sosial
antara pusat dan daerah, di mana daerah-daerah ini tidak puas dengan apa yang terjadi di pusat, dengan tadi seperti saya jelaskan tadi, adanya ketidakstabilan politik pemerintahan yang terjadi di pusat sehingga menyebabkan gejolak di daerah yang berakibat munculnya pemberontakan seperti pemberontakan APRA, kemudian pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan RMS, kemudian pemberontakan PRRI Permesta. Nah, untuk mengatasi ini, maka Presiden menerbitkan sebuah dekret yang terkenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Latar belakangnya dikeluarkannya dekret ini adalah kegagalan konstituante membentuk undang-undang dasar yang baru pengganti UU DS. Yang kedua, adanya desakan untuk kembali ke bentuk UUD 1945. Yang keempat adalah keadaan politik, ekonomi, sosial yang mengancam keberadaan NKRI. Dekret Presiden 5 Juli 59 dilaksanakan pada pukul 17.00 dalam upacara di kepresidenan, di mana isi pokoknya ada 3, yaitu pembubaran konstituante, kemudian kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUD 1950, dan akan segera dibentuk MPRS dan DPAS. Demikian peristiwa politik, ekonomi, sosial yang terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mungkin ada yang ditanyakan supaya lebih paham. Silahkan buka LKPD dan yang sudah siapkan dikerjakan sesuai perintah yang ada. Marilah kita tutup materi kali ini dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan pakai masker, serta tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum